Sekarang hari Selasa, nggak salah, tanggal 26 ya. Sekarang lagi nggak ngapa-ngapain kayak gini. Ini guys, aku mau nunjukin misalnya persiapan saya kalau aku mau ke Korea. Ini pasporku, ini yang lama. Ini kayak kan ada ini, kalau udah expired ini digunting pojoknya. Ini dulu aku pas waktu di Taiwan tuh kayak gini. Ini waktu aku udah tahun 2011 ini. Ini waktu pelajar. Ini dulu aku kan ceritanya dulu waktu dapat beasiswa ini kan, ya dulu awalnya ini paspor. Ini dulu awalnya itu aku pengennya tuh kayak bimbingannya dosenku dulu waktu sarjana. Kenapa tuh aku dulu pengen nyari beasiswa? Dulu awalnya aku terinspirasi oleh kakak seniorku dulu yang namanya Mas Idil. Dia itu sama-sama satu bimbingan sama aku. Dosen bimbingku namanya Pak Bono Budi Santoso, manggil Pak Budi. Dulu Pak Budi itu kuliahnya S2-nya di Inggris, S3-nya di Australia. Terus aku dapat bimbingan Pak Budi karena aku suka aplikasi komputer gitu. Dulu bimbingan 2 aku Pak Nasir itu industri ya sama. Jadi dulu aku suka aplikasi komputer. Lah aplikasi komputer itu ada kayak database gitu, kayak gitu aku sukanya. Terus aku terinspirasi sama Mas Idil dapat beasiswa ke Swiss. Aku tahun 2007 ngajukan lamaran itu ke Jakarta, ke kedutaan tuh, bawa lamaran ke kedutaan Switzerland. Itu yang ada pagar terus security-nya pinggir itu. Aku ke sana, ditolak lamaran beasiswaku, tapi aku diarahkan untuk cari kerja di pabrik. Tapi tahun 2011 aku dapat beasiswa, meskipun nggak di Switzerland gitu, tapi di Taiwan. Nah ini tadi misalnya. Nah ini artinya ya kalau ada keinginan pasti ada suatu jalan gitu. Ada niat, ada jalan. Tinggal kita berdoa aja, meskipun nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah aku dapat beasiswa S2, tapi nggak langsung gitu. Aku kuliah dulu di teknik industri TMI dulu, teknik manajemen industri 1 tahun. Terus habis itu dapat tawaran. Dulu aku lihatnya di Mading pasca sarjana itu kok ada tawaran beasiswa. Aku ngikut daftar, terus wawancara, apply persyaratannya, ternyata bisa, alhamdulillah, sampai ke Taiwan. Tahun 2013 lulus, alhamdulillah. Tapi ya itu banyak suka dukanya juga.
semester 1 2 itu aku nilaiku ada yang jatuh waktu di Taiwan. Dulu waktu di teknik industri itu TMI, teknik manajemen industri pasca sarjana itu nilaiku baik semua, bagus semua, AA, B, B, B. Kalau nilainya akademiknya bagus semua, tapi waktu di Taiwan tuh beda gitu. Nilaiku ada yang jatuh, terus aku harus ngulang tahun kedua semester 3 dan 4. Itu kalau aku nggak lulus wes takutnya setengah mati itu. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan aku bisa lulus, alhamdulillah ya Allah. Terus aku lulus, aku nyari kerja di Taiwan, kontraknya kan 3 tahun di pabrik forging itu. Itu fotoku yang di Wanli itu, yang pakai baju merah itu di pantai. Itu rasanya kayak di titik nadir gitu, nggak pengen pulang lagi ke Indo gitu. Ternyata ya, soalnya aku dulu pikiranku kalau pulang ke Indo kan sulit nyari kerja itu. Terus aku bingung, putus asa gitu, ya nggak semangat gitu. Tapi ternyata Allah memberikan jalan yang lain, Allah memberikan kemudahan. Sampai sekarang aku masih bisa bertahan hidup, dan Allah memberikan jalan hidup, solusi-solusi yang baik itu bagi aku. Ternyata aku diarahkan ke Indo, kerja lagi di pabrik servis turbin. Terus aku bisa sekolah lagi S3. Dulu waktu S3 itu yang itu itu malah rasanya tuh nggak mungkin, impossible itu. Soalnya masuk S3 dulu pengennya dulu aku ke Amerika tuh, ekspektasinya terus lulus jadi dosen pengennya. Tapi ya di tengah jalan ada hambatan, nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya itu aku sering salah menilai diriku sendiri. Tak pikir aku nggak bisa ngapa-ngapain, salah menilai orang juga. Tak pikir, misalnya contohnya tetanggaku dulu orangnya biasa-biasa aja, nggak ngawai itu. Tak pikir nggak ngawai itu, nggak biasa. Ternyata dia bisa kerja di dinas malah 3 tahun, malah bisa kerja lama itu. Terus ini mungkin Desember ini lamaran, dapat calon PNS malah. Nah itu aku dulu sering salah menyangka, salah menilai orang itu. Terus orang dulu, temanku kuliah dulu, tak pikir orangnya serem gitu, gendut, serem gitu. Ternyata punya suami, punya istri, punya istri, punya anak. Ya kayak gitu. Tapi salah menilai orang dulu. Kalau orang gendut, hitam, badannya kan ya kayak gitu, serem gitu, nggak punya pacar kan pasti. Ternyata punya suami, punya istri, punya anak. Beda, salah menilai aku dulu. Mohon maaf, aku pun menilai diriku sendiri sering salah gitu. Tak pikir aku udah nggak ada peluang untuk masa depan, itu ke depannya gimana, malah susah terus rasanya. Tapi ya Allah masih mau membantu, masih mau memberikan keringanan hidup itu. Nah ini pasporku yang baru, cuman ini
belum aku update. Untuk ini expired sudah, pengennya ke Korea tapi belum mampu untuk saat ini. Ya doain aja, caranya doain aja guys, teman-teman mungkin yang support, teman-teman yang mau bantu ya alhamdulillah. Ini waktu dulu aku dapat S3 itu ini issue date 30 Agustus 2016, enter before 30 November 2016. Ini masa expirednya berapa ya? Nah ini tanggal pengeluaran, date of issue-nya 6 April 2016, tanggal habis berlakunya 6 April 2021. Nggak kelihatan ya? Nah kayak gitu. Aku mau ngurus nggak ada uang guys untuk saya ini sarangnya. Nah ini kemarin sempat beberapa waktu yang lalu aku ngajuin ini di kantor imigrasi di Caruban dan Madiun, pengennya ngurus perpanjangan paspor tapi belum ada uang. Terus syaratnya ini pertama administrasinya, biar ngurus paspornya berapa gitu, nggak tahu sekarang berapa. Terus ini install aplikasi dulu, daftarnya lewat aplikasi registrasi, terus nanti ngantrinya langsung masuk gitu. Ini lewat Apapo versi 2 Apapo, install aplikasi di HP nanti baru bisa register. Ini kantor imigrasi pelayanan kelas 2. Persyaratan permohonan paspor, tak bacanya. Umum, IKTP, KK, akta lahir atau nikah, atau buku nikah, ijazah, surat baptis, surat penempatan ganti nama dari pejabat yang berwenang, paspor lama. Apabila dalam proses wawancara petugas menemukan keraguan perihal tujuan permohonan paspor, maka petugas berhak meminta dokumen pendukungnya, dokumen yang benar tujuan permohonan untuk paspor. Nah ini umumnya gitu. Nah ini ada tarifnya guys, tarifnya. Paspor biasa 48 halaman, permohonan 350.000. Biaya beban paspor hilang 1 juta, biaya beban paspor rusak 500.000. Nanti ngisi formulir. Baru bisa dapat paspor baru. Ini surat pernyataan. Nah sampai sekarang masih belum bisa, mohon maaf ya, karena belum ada biaya gitu. Ya doain aja, mudah-mudahan bisa dream come true, wujud kedepannya meskipun nggak sekarang. Yang penting ada niat aja dulu.
pengennya ke Korea ya ketemu anak. Nah itu ada yang adzan Pak Maksum namanya, adzan asar. Ya ini sholat dulu asar aku, ya alhamdulillah aku masih mau sholat, aku masih mau berdoa kepada Allah. Dengan sholat aku mudah-mudahan aku terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya mudah-mudahan rezekiku sama Allah itu, aku berdoa ya Allah cukupkanlah rezekiku ya Allah, bisa buat ke Korea ngurus paspor, visa. Pengennya itu hidup sama Heriwon, kalau itu memang jodohku, takdirku. Amin. Ya enggak sekarang, enggak sekarang. Kalau sekarang enggak mungkin, pasti butuh proses ya. Nah itu aja mungkin persiapanku ke Korea untuk saat ini. Kalau visa aku masih belum bisa ngurus karena belum ada biaya, dan aku masih belum bisa mikir. Untuk saat ini aku kebutuhan hidupku masih kebingungan. Ya moga-moga ada yang membantu lewat ini postinganku ini kan, mungkin ada yang peduli gitu, mudah-mudahan sih. Ya gitu aja guys, mungkin kalau ada saran komen yang bersifat membangun ya terima kasih. Aku masih berharap dukungan dari kalian. Meskipun itu, kalau aku sering ngobrol sama temanku tuh yang sama topik itu, dulu kuliah temanku SD dulu kuliah mondok dulu di Gontor. Aku juga kalau ngobrol sama dia, kalau gerambiang gini, kalau nggak face to face sama yang aku ngobrolin gitu, dia pasti nyemprot. Aku sering kena semprot, marah-marah, emosi kan dia. Makanya aku sedikit demi sedikit tuh gimana meyakinkan bukti dengan bukti gitu, nggak gerambiang, nggak halu ya. Gimana ya caranya ya? Nek pacaran, misalkan pacaran gue paranono wonge jangan ngomong mau DM-an dibuktiinin gitu. Ojo ngrambiang emang emosi. Sering dia ngobrol gitu. Jadi terkesan halu gitu. Nah sampai sekarang aku juga bingung. Di batin nyambung, di lahir itu nggak nyambung. Rasa-rasanya tuh di hati itu bisa ngobrol gitu loh, tapi kalau di lahir kok gak nyambung gitu, gak connect gitu. Masalah siapa, diriku atau siapa? Apaan ya? Sarangnya itu, sarang hayuku nggak jaga image gitu, takutnya nanti kenapa-napa, ngefeknya ke kerjaan, terus nggak ada yang endorse misalkan, terus akhirnya gak dapat uang gitu. Mungkin akhirnya, atau mungkin Luki sopo tuh ini kok yo katrok men,
mungkin nggak gitu ya. Aku juga nggak tahu kenapa kau bahas dia terus. Rasa-rasanya sih Allah mengarahkan ke dia sampai aku mengarahkan aku ke Korea ini. Kalau kalau sugesti misalkan seolah-olah dia di Madiun, kan postingan videoku dulu seolah-olah traveling leisure ke with wife gitu kan. Nah itu yang bikin thumbnail itu yang aku nggak, bukan ora karepku dhewe itu, ya aku nggak tahu, kayak kayak digerakkan suruh nulis gitu. Terus ada yang celotehnya, yang maksa kamu siapa? Ya Allah, ya Allah. Dan aku pikir itu yang terbaik buatku. Allah mungkin punya maksud, eh, dulu tuh waktu kuliah S3 itu gue tak ganti gitu, alternatif misalkan gak usah PSD tapi kamu bikin usaha mandiri, bikin konten di YouTube, itu yang terbaik buat kamu. Nanti kamu tak cetuk nih, tak pertemukan dengan Yerenwon orang Korea, nanti kamu ke Korea. Mungkin sugestinya seperti itu, tapi sampai sekarang itu titik temunya itu kalau masalah kerjaan, aktivitas ya alhamdulillah ya Allah, engkau masih memberikan keringanan, masih memberikan umur yang panjang, aku masih bisa berkarya lewat konten, aku bisa bikin website yang dulunya aku nggak bisa bikin website. Dulu itu foto website aku kuliah dulu itu nggak pernah belajar bikin website, dan itu harusnya kan teknik komputer itu kan, teknik informatika, aku teknik mesin, nggak nyambung. Terus bikin konten di YouTube jadi youtuber, foto itu aku kan harusnya teknik mesin, lulus kuliah kerja di pabrik, karyawan pabrik, bukan jadi youtuber, bukan jadi konten kreator. Terus sopo to hirin, sopo to wong Korea aku kok ditemuk niku, aku kan harusnya nggak level sama dia, nggak matching, tapi Allah tuh punya rencana sendiri gitu. Jadi rencana sang pencipta, rencana Allah tuh di luar, nggak bisa ditebak gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak, aku ngira, aku sendiri salah mengira diriku sendiri itu. Aku harusnya ke sana, tapi sama Allah diarahkan ke sini kayak gitu. Aku masih ini ya, gimana kalau bahasa komputernya itu adjustment, adapt atau beradaptasi, atau gimana mensinkronkan skenario Allah itu. Jadi istilahnya Allah punya rencana ini, rencana, tapi aku ke sana misalkan, aku harus ngikuti rencana Allah, ngikuti Allah, bukan Allah ngikuti rencanaku gitu. Tak pikir, oh iya ya ternyata betul. Nah apakah, aku sempat berpikir itu ya, masalah takdir ya. Jadi akal manusia itu bebas memilih menurutku ini ya. Kalau teman-teman, aku juga minta saran sama teman-teman kalian, sarannya misalkan, jadi akal bisa memilih kemana aja, tapi takdir memaksa akal untuk mengikuti skenario nya. Itu gimana? Apakah pernyataan itu
benar, kalau gimana aku mohon petunjuknya bagi yang lebih bagi yang lebih mumpuni. Karena kan aku kan dari dulu pertanyaanku seperti itu, masuk to manusia kuwi iso mlaku dhewe, iso nentokne urip dhewe kan gak bisa. Harusnya kan takdir ada yang mengatur gitu loh. Nek planningku dulu aku pengenku pengenku dulu dari kecil ke pondok, terus SMA berubah lagi. Aku dulu pengen jadi akabri, mati tentara, berubah lagi. Terus kuliah aku dulu pengen ke Amerika, berubah lagi ya kayak gitu. Nggak sesuai dengan planning manusia. Akal manusia kan memilih seperti itu, tapi ternyata skenario Allah berbeda. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Ini mungkin prosesku mau ke Korea untuk saat ini. Siapa tahu teman-teman dapat bisa mengomentari, kalian bisa mensupport. Bagi yang suka video-videoku ya terima kasih, bagi yang nggak suka ya skip aja lah. Sopo tuh Febuna katrok banget weh, nguncangin laut.